Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacoramin Kasaruga, Basengat Kajubata Arus. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jonathan Rizky Zulkarnain. kalau saya Eka Iskandar. Kami mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Tanjung Pura. Jadi Bang Jo, kali ini kita bakal ngapain nih Bang Jo? Oh, untuk hari ini kita bakal belajar lagi nih. Belajar, berarti belajar sejarah. Wow, betul, kita akan belajar sejarah. Nah, kali ini kita akan belajar sejarah. Kalau di minggu kemarin, kita itu sudah belajar dengan Pak Rikas mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Oke. Nah, di hari ini kita bakal belajar hal yang baru tentunya. Apa tuh? Kita akan belajar tentang hasil kebudayaannya. Oke, tadi kemarin udah tentang apa tadi? Kerajaan Islamnya. Kerajaan Islamnya. Sekarang tentang hasil kebudayaannya. Betul. Nah. Dan hari ini kita akan kedatangan wajah baru loh. Oke, wajah baru. Siapa ya kira-kira ya? Coba tebak siapa? Saya sih sudah tahu ya orangnya siapa ya. Bagus. Oke, teman-teman. Jadi di sini bersama kita telah hadir dosen kami. Itu adalah Ibu Astrini Eka Putri. Assalamualaikum Ibu, apa Selamat pagi, kabar? Bu. Waalaikumsalam. Ya. Kabarnya kabar baik. Alhamdulillah. Nah Bu, jadi kemarin kami dengan Pak Rikas itu sudah membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara Bu. Iya. Nah, di penjelasan-penjelasan itu sudah dijelaskan sama Pak Rikas. Ada kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa, ada yang di Sumatera, ada yang di Sulawesi, dan lain-lain. Dan pastinya kerajaan-kerajaan ini memiliki peninggalan kan Bu ya? Oh, tentu saja. Nah, Tentu saja pasti ada. terutama di kebudayaan, pasti itu. Pasti tetap ada. Kalau begitu bisa tidak Bu, berikan kami pembelajaran mengenai hasil-hasil kebudayaan di zaman itu Bu? Bisa dong. Sekarang kita mempelajari apa nih Bu? Akulturasi kebudayaan Islam di Nusantara. Itu bagaimana tuh Bu? Oke, baik. Sebelumnya mungkin mau saya sampaikan dulu, ketika kita bicara tentang hasil kebudayaan, maka kita akan bicara mengenai akulturasi kebudayaan tersebut. Iya. Nah, seperti kita ketahui ya, kalau di Nusantara sebelum kedatangannya Islam tentu pasti masyarakatnya sudah memiliki kebudayaan lokal yang pada saat itu terakulturasi dengan kebudayaan Hindu-Buddha tentunya. Nah, oleh karena itu ketika kita menjelaskan mengenai hasil kebudayaan Islam tentunya pasti kita akan mempelajari terlebih dahulu bentuk akulturasi kebudayaan tersebut sebelum kita memberikan penjelasan mengenai contoh-contoh daripada kebudayaan Islam itu. Baik. Nah, di sini ada penjelasan sedikit mengenai apa sih akulturasi. Nah, akulturasi secara etimologis itu merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Kalau di dalam bahasa yang mungkin dimengerti teman-teman di sini, adaptasi itu temennya dari akulturasi. Nah, saling gitu. berkaitan berarti. Betul sekali. Nah, jadi di dalam akulturasi itu ada ya namanya penyesuaian diri. Biasanya kaitannya akulturasi itu adalah menyesuaikan dengan suatu adat istiadat atau budaya yang baru, melahirkan budaya lain yang nantinya menjadi kebudayaan yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Baik Bu. Nah, dalam sejarah perkembangannya, masuk agama Islam di Nusantara atau di Indonesia itu tidak terlepas dari akulturasi budaya lokal Nusantara itu sendiri. Nah, adanya penyebaran Islam di Nusantara itu bahkan tidak jarang disertai dengan pemanfaatan elemen budaya lokal yang tersedia di daerah tersebut. Jadi konsepnya di dalam penyebaran Islam sedikit berbeda dengan penyebaran Hindu-Buddha. Kalau di Islam lebih banyak menggunakan alat dari kebudayaan lokal. Adapun beberapa bentuk akulturasi Islam itu yang pertama terlihat dari seni bangunannya, lalu dari keseniannya tentu saja, lalu dari tradisi dan dari jenis makamnya. Nah, nanti kita akan pelajari ini satu persatu. Oke. Keren nih. Keren dong. Nah, kalau dari arsitektur masjid atau dari seni bangunannya, kita seringkali melihat adanya masjid yang memiliki atap tumpang. Nah, berbeda hal dengan kebudayaan Islam yang ada di Timur Tengah, atapnya seperti kubah,
Tapi kalau di Nusantara kebanyakan masjid-masjid kuno yang sudah mengalami degradasi kebudayaan atau akulturasi kebudayaan tersebut, itu dia menggunakan atap tumpang yang mengisyaratkan bahwa itu merupakan arsitektur akulturasi antara kebudayaan lokal dan kebudayaan Islam. Betul. Kayak gini ya Bu contohnya ya Bu? Ya, Bersusun. ini adalah contoh, bukan contoh, ini gambar dari Masjid atap Agung Masjid Demak. Agung Demak. Udah pernah belum ke sana Eka sama Jo? Sejauh ini belum sih, pernah. belum Nah, ada nanti ke sana rezekinya. deh. Insya Iya. Allah. Ngumpulin duit dulu Bu. Betul. Kalau di bawah, ini adalah menara di Masjid Kudus. Oh. Kayak candi ya? Jadi kayak candi gitu ya? Tapi ini menara. Menara. Nah, yang dipergunakan dia adanya di samping masjidnya. Jadi dipergunakan biasanya menara ini untuk penanda jam, terus juga untuk meletakkan speaker untuk berkumandangnya azan. Azan. Oh Ya, iya. seperti Biar itu. keras suaranya. Oke. Nah, biasa kita balik lagi ya ke bagian atap. Nah, atapnya itu bertumpang atau bersusun. Biasanya bentuknya limas dan biasanya tumpangnya itu jumlahnya ganjil. Ganjil. Nah, ini lekat dengan filosofi dari kebudayaan lokal yang selalu pasti Eka Majo sering dengar kalau misalkan ngasih sesuatu di sebagai ucap syukur biasanya bentuknya ganjil. Ganjil. Iya. 1, 3, 5, dan 7, seterusnya. ya seperti itu. Nah, ini juga diadaptasi di dalam arsitektur masjid itu sendiri. Nah, biasanya tidak seluruh masjid memiliki menara. Oh. Nggak semua. Jadi kalau Jo dan Eka berkesempatan untuk safari seni bangunan hasil kebudayaan Islam, mungkin ada beberapa yang punya menara, ada yang nggak punya tidak. menara. Tapi biasanya sih kebanyakan tidak memiliki menara, seperti itu. Nah, biasanya juga masjid itu dibangun atau didirikan dekat dengan keraton atau istananya kerajaan-kerajaan pada masa itu. Dan biasanya pula raja-raja pada masa itu membangun masjid terlebih dahulu sebelum istananya. Oh, masjid duluan ya? Iya, sebagai wujud bahwasannya ketika dia mendirikan sebuah kerajaan, dia bermanifestasi bahwasanya kerajaan itu direstui oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya paham seperti Gitu. itu. Mendalam juga filosofisnya. Iya, sama seperti di Pontianak, Istana Karaton Kadariah, Oh Masjid iya. Jamiah kan Masjid dekat. Iya, dekat-dekat. Nah, Hanya beberapa beberapa. kilometer mungkin ya Bu? bahkan yang dibangun duluan adalah Masjid Jamiah dulu Masjidnya kan, dulu. baru Istana Keratonnya. Iya. Seperti itu. Menarik. Kita next ya. Siap Bu. Oke. Nah, ini adalah seni ukir. Oh, ukiran. Nah, berbeda dengan pada masa Hindu-Buddha. Pada masa itu kita sering melihat seni ukir itu basisnya adalah makhluk hidup. Iya. Seperti misalnya gambar arca, hewan-hewan, atau raja yang dimanifestasikan dalam arca-arca tertentu. Iya, iya. Di dalam Islam, hal itu kan tidak diperbolehkan tuh. Iya, Betul, pasti. nggak boleh tuh. Tapi seni ukirnya tidak hilang. Oh. Nah, seni ukirnya beralih dengan mengukir tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, pohon-pohon, atau satu lagi seni ukir yang sangat terkenal pada masa itu adalah seni kaligrafi. Kaligrafi. Oh iya. Disesuaikan Kasih tahu berarti. dong, Tahu, kaligrafi. sampai sekarang juga masih. Jangan-jangan di rumahnya ada tuh kaligrafi tuh biasanya. Ada, Bu, ada. Ya, jadi itu juga salah satu jenis kebudayaan Islam yang hasil akulturasi. Seperti itu. Menarik. Nah, biasanya kaligrafi ini dipergunakan sebagai hiasan di rumah-rumah ataupun kalau pada masa kerajaan-kerajaan Islam, kaligrafi itu seperti artefak. Artefak. Ya, artefak yang digunakan oleh raja-raja untuk menuliskan beberapa ajaran-ajaran yang mereka percayai. Seperti itu. Dan juga biasanya kaligrafi dilengkapi dengan ukiran tumbuh-tumbuhan itu tadi. Tanpa ada makhluk hidup yang lain ya. Sebagai ini juga ya Bu, sarana dakwah gitu ya Bu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah Wah, yang banyak. paling
terkenal di dalam seni ataupun di dalam kesenian kebudayaan Islam, yaitu wayang kulit. Ya. Nah, Wayang pernah dengar nggak ada cerita bahwasannya wayang kulit pada masa kebudayaan Islam itu digunakan sebagai alat dakwah. Oh, Pernah. sering dengar itu. Dari Tahu Sunan siapa? Kalijaga kalau nggak salah. Kalijaga, Bu. Benar, 100. Jadi Oke. Sunan Kalijaga itu menggunakan wayang kulit sebagai alat dakwah. Jadi Keren. kalau pada masa Hindu-Buddha, wayang kulit itu dimainkan dengan cerita Ramayana, cerita Dewa-Dewi. Tapi pada masa Islam, Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit sebagai media dakwah dengan ceritanya yang diganti. Wih. Dengan cerita kenabian ataupun cerita dengan ajaran-ajaran tasawuf. Seperti Keren, itu. Sunan Kalijaga. Dan sampai hari ini juga wayang masih kita sering temui ya. Dan biasanya juga ada kolaborasi cerita di dalamnya. Iya, betul. Seperti itu. Jadi itu tadi adalah beberapa hal ya Bu, seperti seni pertunjukan dan lain-lain itu tadi. Nah, ini masih banyak penjelasan nih. Artinya masih panjang ini ya, Bang. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, alangkah baik kita mendengarkan pesan-pesan Yang berikut berikut ini. Kembali lagi bersama kami di Ayo Belajar Sejarah. Oke, tadi kita sudah mempelajari pengertian dari akulturasi, lalu juga ada masjid. Sekarang kita itu seni pertunjukan. Wow, Untuk boleh nyampe tuh. di wayang kulit. Nah, ini pasti ada pembahasan yang lebih mendalam lagi kan? Pasti nih. Pasti ada. Untuk selebihnya, bagaimana Ibu? Setelah dari wayang kulit ini, apakah ada pertunjukan lagi? Banyak dong pastinya. Di dalam namanya akulturasi kebudayaan kan, apalagi kita ketahui ya, kalau Nusantara itu kan luas banget. Ini kita baru bicara di Jawa doang loh, belum bicara yang di Kalimantan sendiri nih. Iya, Nanti akan ada nih penjelasan bagaimana akulturasi kebudayaan Islam di Kalimantan. Nah, jadi teman-teman, Oke. Nah, ini juga salah satu atau beberapa dari contoh kebudayaan Islam di daerah lain. Seperti permainan debus. Ini debus ini kita ketahui ya, bukan cuma ada di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi juga ada. Biasanya penyebutannya berbeda-beda. Iya. Nah, tapi biasanya permainan debus ini dimulai dengan doa bersama, lalu baru melakukan atraksi. Lalu ada tari sedati. Ini juga bentuk akulturasi Islam dengan budaya Aceh, dengan memadukan beberapa syair-syair Islam dan simbol-simbol Islami. Dan nanti akan ada satu lagi. Nah, ini adalah kita masuk ke tradisi. Nah, masuk tradisi sekarang. Masuk tradisi ya. Jadi ini adalah tradisi sekaten. Nah, tradisi sekaten itu adalah tradisi ucap syukur. Yang diakulturasikan dalam budaya Islam. Nah, kalau pada masa Hindu-Buddha, biasanya disiapkan sesajian dan mantra-mantra untuk dewa atau leluhur. Tapi di kebudayaan Islam, itu Diubah. Sajiannya menjadi makan bersama, nanti seperti ini. Iya. Jadi ada hasil bumi yang disusun seperti tumpeng, lalu nanti diarak di sekeliling desa yang nantinya akan dipakai atau dibagi-bagikan ke masyarakat. Kayak sedekah gitu ya, Bu? Betul. Namun sebelum dibagikan biasanya mereka mengisi dengan pembacaan Al-Quran atau doa bersama seperti itu. Dan biasanya tradisi sekaten itu dilaksanakan saat perayaan Maulidan atau hari-hari besar Islam. Oke, seperti itu ya, Bu. Iya. Ini kan tadi dari tradisi Jawa nih, Bu, sekaten nih. Untuk di Kalimantan tersendiri nih, Bu, apakah ada kebudayaan Islam yang berbeda dari kebudayaan Islam di luar Kalimantan Barat sendiri, Bu? Oke, ada dong. Wah, ada Kalau di Kalimantan Barat, lebih tepatnya di Kalimantan Barat ya, kita ini budayanya sedikit berbeda dengan di Jawa. Kita budaya lokalnya adalah budaya Melayu. Lebih ke Melayu. Nah, Iya. pasti akulturasinya bukan dengan seperti di Jawa, agak sedikit berbeda. Agak berbeda. Karena Hindu-Buddha di Kalimantan itu tidak terlalu besar. Jadi peranannya ataupun
dampaknya itu tidak terlalu besar kalau di Kalimantan. Mereka punya kebudayaan sendiri yang kita sebut dengan kebudayaan Melayu dan tentu ada kebudayaan Dayak di dalamnya. Nah, kita masuk. Nah, Tradisi robo-robo. tradisi robo-robo. Pasti teman-teman juga di rumah pasti pernah tahu dong tradisi robo-robo. Atau mungkin Eka dan Jo pernah ikut nih di tradisi robo-robo. Pernah nggak? Kalau dari saya sendiri Ibu belum pernah Ibu sejauh ini. Jadi Bang Jo gimana Bang Jo? Wah, saya juga belum sempat ke Mempawah sih. Jadi pas robo-robo belum sempat ke Mempawah, jadi belum pernah. Kayaknya tahun ini boleh deh. Boleh nih. Ikut tradisi robo-robo. Kayaknya seru nih. Iya, seru banget. Tradisi robo-robo itu juga tradisi ucap syukur, teman-teman. Jadi berbeda dengan di Jawa, mereka menggabungkan seluruh hasil bumi di dalam bentuk tumpeng. Tapi kalau di dalam tradisi robo-robo, mereka melakukan ucap syukur dengan mengarung sungai. Nah, Pakai seperti kapal. itu. Biasanya dilakukan pada bulan Safar di hari Rabu. Nah, di dalam tradisi robo-robo, ini juga untuk memperingati kedatangan Opu Daeng Manambon sebagai salah satu pendakwah yang pernah datang ke Kalimantan dan menyebarkan Islam di Mempawah lebih khususnya. Iya. Menambun. Seperti itu, dan menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Mempawah yang bercorak Islam. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini beberapa urutan pelaksanaan tradisi robo-robo. Nah, ini Kak, kenapa Ibu kasih tahu mengenai urutan pelaksanaan ini supaya teman-teman di sini, teman-teman di rumah juga tahu begini loh pelaksanaan tradisi robo-robo, supaya kalau ditanya nih sama orang-orang di luar Kalimantan, di Kalimantan ada nggak sih kebudayaan Islam? Ada, namanya tradisi robo-robo. Nah, pelaksanaannya seperti ini. Yang pertama ada persiapan. Kedua, koordinasi dengan tokoh masyarakat dan Pemda biasanya ini mengundang raja-raja lokal di sekitaran Kalimantan Barat, biasanya diundang. Lalu mereka mengadakan tahlilan di malam harinya. Tahlilan dulu. Lalu pelepasan puake dalam hal ini, pelepasan puake ini biasanya bentuknya kayak simbolik dari hasil bumi dilarung ke sungai. Nah, lalu ada kirap pusaka Keraton Mempawah, lalu ada jamas pusaka keraton, ziarah makam Opu Daeng Manambon, terakhir adalah puncak acara atau buang-buang. Biasanya disertai setelah itu makan bersama di tepi jalan, biasanya kalau sekarang ya, kalau di tradisi robo-robo di Mempawah. Nah, ini sekilas mengenai pelaksanaan tradisi robo-robo. Kita punya satu lagi nih, tradisi dari Kalimantan. Apa itu Bu tradisinya Bu? Penasaran kan? Pasti penasaran. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah saprahan. Pasti tahu dong. Tahu. Kalau saprahan ini itu berasal dari Sambas. Dan tradisi ini merupakan tradisi makan bersama. Biasanya ada di upacara-upacara perkawinan yang dilakukan dalam kelompok-kelompok. Biasanya jumlahnya 5-6 orang dalam satu sajian. Dan maknanya memiliki makna adab sopan santun dan gotong royong. Nah, tradisi ini memiliki makna kebersamaan, ramah tamah, tenggang rasa, toleransi, dan persaudaraan yang kuat antar masyarakat. Nah, ini juga merupakan bentuk akulturasi dari budaya Melayu juga dengan kebudayaan Islam. Bisa dilihat dari warna-warna yang digunakan. Biasanya mereka menggunakan taplak ataupun alas makan yang berwarna kuning. Biasanya khas itu Melayu sekali khas itu. Melayu banget tuh. Nah, kuning. dan juga pastinya disertai dengan doa-doa seperti itu. Dan makanannya tentu makanan khas dari Melayu itu sendiri. Iya. Nah, ini tradisi saprahan. Tadi biasanya satu kelompok itu terdiri dari 6 orang. Lauknya itu dihidangkan berjumlah 5 jenis. Dan biasanya tidak menggunakan sendok nih, tapi menggunakan Langsung pakai tangan. tangan. Nah, lalu biasanya yang pembawa makan itu menggunakan baju adat khas Melayu. Atau kalau kita baju telok belanga. Iya, Belanga. ceweknya berarti baju kurung gitu ya Bu? Betul sekali. Nah,
Biasanya posisi hidangan harus searah dan menghadap ke timur, dan terdapat 3 sesi hidangan. Pertama hidangan utama, penutup, dan air pengusir. Tahu nggak air pengusir? Tahu. Serbat. Betul serbat. sekali, air serbat. Nah, setelah selesai langsung membaca salawat Nabi. Nah, iya, ini adalah tradisi saprahan yang merupakan salah satu bentuk kebudayaan Islam yang ada di Kalimantan Barat. Nah, Makam. kita next nih ke bukan tradisi tapi makam. Ada yang tahu nggak perbedaan makam pada masa Hindu Buddha dan makam Islam? Gimana, Bang Jo? Yang mungkin Eka Majo. Kayaknya sih kalau yang saya tahu nih, kalau di Hindu Buddha kan kayak dibikin bangunan gitu. Bangunan tinggi gitu ya? Tapi kalau di kalau Islam kan yang kita tahu, kita nggak boleh bikin bangunan yang tinggi-tinggi di atas makam. Mungkin itu sih yang membedakan. Nah, itu. Betul banget. Kalau di masa Hindu Buddha, kita mengetahui kalau biasanya candi-candi itu seperti Candi Prambanan, Candi Sewu, dan candi-candi lain yang ada di Jawa, itu biasanya digunakan sekaligus sebagai makam. Makam orang-orang penting, biasanya raja-raja atau pendeta-pendeta pada masa itu. Berbeda dengan Islam. Kalau Islam itu tidak boleh membangun bangunan di atas makam. Sedangkan kalau pada masa Hindu Buddha, semakin tinggi status sosial seseorang, maka akan semakin tinggi pula bangunan makam yang dibangun. Nah, tapi karena di Jawa ataupun di Sumatera mereka terakulturasi dengan kebudayaan Hindu Buddha, makamnya tetap dihiasi dengan relief. Reliefnya itu bentuknya kaligrafi, dan reliefnya itu hanya sekedar nama dan tanggal wafatnya saja. Disesuaikan jadinya. Iya, jadi nisannya itu menggunakan batu yang sama dengan batu untuk membangun candi-candi. Disesuaikan, keren-keren. Disesuaikan. Namun ada beberapa juga yang makamnya gerbangnya itu sama seperti gerbang masuk candi. Gerbangnya doang. Iya. Tapi kompleks pemakamannya tetap di dalam tanah dengan nisannya menggunakan batu. Seperti itu. Kalau di Kalimantan Barat kita menggunakan kayu ya. Kayu. Nah, tapi tetap kan ada relief kaligrafi. Ada kaligrafinya ada. Jadi itu adalah bentuk akulturasi kebudayaan itu. Nah, seperti itu. Nah, biasanya tadi seperti saya katakan, dia hanya di gapuranya aja, tapi tidak di makamnya. Kayak hanya gerbang masuk gitu aja ya. Betul sekali, hanya gerbang masuk. Kita lanjut ya. Iya. Nah, ini adalah bentuk terakhir dari kebudayaan Islam, seni sastra. Jadi ada 4 seni sastra yang terkenal pada masa kebudayaan Islam. Yang pertama adalah hikayat, yang isinya adalah cerita atau dongeng mengenai sejarah. Hikayat. Hikayat hang tuah nih. Betul. Lalu ada babat. Babat isinya adalah kisah rekaan pujangga. Biasanya pujangga ini mereka merekaan kisah-kisah para raja. Pernah dengar babat Tanah Jawi? Pernah. Nah, pernah itu dengar. isinya kisah-kisah raja yang pernah berkuasa di Jawa. Di Jawa. Lalu yang ketiga adalah suluk, isinya adalah kitab ajaran tasawuf. Terakhir adalah primbon. Primbon sering dengar nih. Nah, isinya adalah ramalan-ramalan. Ini konon katanya ramalan-ramalannya dikasih oleh raja-raja besar yang pernah berkuasa di Jawa. Konon katanya seperti itu. Oke, mungkin itu sekian dari penjelasan saya mengenai kebudayaan Islam yang ada di Nusantara atau bentuk akulturasi dari kebudayaan Islam itu. Bentuk akulturasi dan kebudayaan Islam di Nusantara. Peninggalan-peninggalan nih Bu, berarti Bu. Iya. Wah, berarti dapat saya simpulkan dari pembahasan kita hari ini yang menarik dan panjang juga, yang bisa disimpulkan secara singkat bahwa di masa kerajaan Islam itu peninggalan-peninggalannya ada banyak, ada arsitektur kayak masjid, ada seni sastra ini tadi, ada tradisi makam, ada pertunjukan juga wayang kulit tadi ya Bu ya. Dan semuanya itu berasal dari Hindu Buddha yang akhirnya disesuaikan begitu. Betul, betul banget. Dari Ibu sendiri, karena kita sudah hampir memasuki akhir acara berapa nih. ini? Nah, ada closing statement tidak Bu?
closing statement. Mungkin ada sih sedikit ya. Mungkin boleh Bu sedikit? Jadi kebudayaan Islam itu sejatinya bersinergi dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Nusantara pada umumnya. Jadi tidak ada yang berubah dalam tanda kutip, dia tidak menyulitkan. Jadi dia justru menyederhanakan adat istiadat yang dulunya itu diilhami oleh ajaran-ajaran Hindu-Buddha. Setelah masuknya Islam, maka itu jadi lebih disederhanakan kembali seperti itu. Dan banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Islam yang masih bisa kita ketemui sampai pada hari ini. Mungkin teman-teman sendiri salah satunya tadi ada tradisi robo-robo, ada tradisi saprahan yang mungkin teman-teman di rumah juga pernah ikut serta di dalam tradisi tersebut. Mungkin itu aja. Baik, dari closing statement tadi berakhir pula lah pembahasan kita hari ini mengenai pembelajaran sejarah, terutama di bidang hasil kebudayaan kerajaan Islam. Kalau begitu, saya Jonathan Rizky Zulkarnain pamit undur diri. Saya Eka Iskandar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.